dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, setelah pembahasan tentang serba-serbi Ramadan dan berbagai macam pengaplikasiannya tadi, lalu sebenarnya apa hakikat dari Idul Fitri sendiri Ayahanda? Wah, ini kebetulan ada dua pakar bahasa Arab, Dr. Muhbib, pemerakarsa dari TOEFL, dokter bahasa Arab, dan juga Dr. Cecep, ini bertahun-tahun di Mesir ini. Coba siapa duluan, terutama arti kata fitrah itu sendiri. Iya. Jadi istilah Idul Fitri itu artinya Id itu hari raya, Fitr itu berbuka atau makan. Jadi nggak boleh sebut hari raya Idul Fitri, karena Boleh. Idnya sudah hari Udah, raya. ya. Jadi Idul Fitri itu hari raya berbuka, karena di hari itu kita haram berpuasa. Namun dalam konteks yang lain, jika dianalisis secara kebahasaan, fitr dengan fitrah itu juga berdekatan. Yang maknanya kemudian bahwa Idul Fitri itu kita paling tidak menghayati kembali fitrah kemanusiaan kita. Yang biasanya juga makan, bisa juga kita berpuasa atau menahan diri. Sehingga dua hal itu kalau diintegrasikan, insya Allah bisa menghadirkan kegembiraan. Jadi di hari itu kita harus merasakan kegembiraan sebagai hasil dari kemenangan dalam berjuang melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Dr. Cecep. Jadi kalau tadi beliau bicara tentang fitrahnya, kami ingin bicara tentang Id-nya. Id itu dalam bahasa Arab artinya adalah hari raya. Hari raya yang harus diperingati dengan gembira, penuh kegembiraan. Salah satunya tidak boleh bersedih sehingga kita disyariatkan bayar zakat fitrah itu. Kata Rasulullah, bahagiakan orang-orang anak yatim dan orang yang tidak mampu pada hari itu, jangan ada yang tidak makan. Bahkan Rasulullah ketika ada dua perempuan yang bernyanyi dan memukul alat musik, Abu Bakar marah. Dimarahi dua orang penyanyi itu, kata Rasulullah, tinggalkan dia, mereka sedang memperingati hari rayanya. Jadi hari raya itu hari yang penuh dengan kegembiraan, tentu yang dengan batas-batas nilai syar'i seperti yang diajarkan Ramadan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Saking gembiranya hari itu, puasa pun kita haram. Padahal makna kedua? Makna kedua itu adalah bahwa ya Id itu karena dia memiliki pesan kegembiraan tadi itu, maka kita harus ada pada posisi betul-betul memberikan kebersamaan atau kebahagiaan itu kepada orang yang Jadi banyak. Minal aidin mengandung orang yang berbahagia. Kalau diterjemahkan ke orang yang kembali. Ya, sebetulnya kalau secara bahasa itu kurang tepat juga. Kurang tepat juga karena Id sendiri memiliki pemaknaan tadi itu bahwa bagaimana Islam itu ingin mengejarkan ada masa manusia itu perlu kegembiraan dan kebahagiaan yang salah satunya ditandai dengan bisa makan enak, berbagi. Ya, ini penting sekali ya. Kita umat Islam memahami makna Idul Fitri, dua kata, Al-Id, Al-Fitr, dalam arti yang sesungguhnya. Dan tadi sudah dijelaskan, tentu juga dengan pengembangan pemaknaan. Idul Fitri itu hari raya kesucian. Karena memang kata fitrah tadi berhubungan dengan kata suci. Ibaratnya kita kembali sebagai manusia yang suci, terbebas dari dosa. Dosa-dosa, noda-noda yang kita miliki terkikis selama Ramadan dengan doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni dan seterusnya. Tapi dari penjelasan tadi, ini pemahaman saya, juga hari raya kekuatan. Ya. Fitrah kemanusiaan itu adalah potensi-potensi insani yang diberikan oleh Allah bersama dengan penghebusan ruh yang Allah memberikan kita naluri, indrawi, akal pikiran. Inilah potensi-potensi insani yang selama Ramadan kita asah, kita bina, kita tingkatkan. Maka Ramadan yang lalu ini selain bulan untuk tazkiyatun nafs, penyucian diri, tapi juga mengandung arti taqwiyatun nafs, pemberdayaan diri, penguatan diri. Maka Idul Fitri hari raya kekuatan, dan oleh karena itulah kita bisa merayakannya sebagai hari raya kemenangan. Idul Fitri hari raya kesucian, hari raya kekuatan,
dan hari raya kemenangan, tentu bagi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik, dengan meningkatkan kuantitas maupun meningkatkan kualitas. Nah, semogalah Idul Fitri ini menjadi tonggak bagi kita umat Islam untuk melakukan transformasi diri. Setahun yang akan datang, kita tingkatkan lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri. Inilah jalan pendakian rohani dan inilah transformasi diri, jalan untuk membangun peradaban tinggi, peradaban utama. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.